Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang untuk perkara nomor 108/PU strip datar 11 Romawi /2013 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk saudara pemohon sendiri ya. Saudara pemohon, sebelum saudara disilahkan menyampaikan pokok-pokok permohonannya secara lisan karena yang tertulis sudah kami terima, maka terlebih dahulu Mahkamah perlu memberitahukan bahwa apa yang saudara mohon di dalam permohonan ini pernah ada putusan mahkamah terkait dengan pasal 3-nya, dan selanjutnya juga ada putusan yang akan mahkamah ucapkan dalam waktu dekat ini pada hari Kamis besok. Oleh karena itu, karena putusan pengujian undang-undang itu bersifat erga omnes, berlaku untuk seluruh warga negara meski diminta oleh perorangan atau badan hukum tertentu, maka saya terlebih dahulu sesudah menyampaikan informasi ini perlu menanyakan kepada saudara pemohon apakah ada sikap-sikap tertentu terhadap permohonan ini sebelum saya menyilahkan saudara untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Disilakan. Terima kasih Yang Mulia. Sudahkah Yang Mulia menjelaskan apakah yang dimaksud dengan sikap-sikap tertentu itu? Ada banyak hal. Karena permohonan itu sama, nanti bisa jadi permohonan ini akan diputus ya karena persoalan sama, maka akan berlaku putusan yang bis. Kalau permohonan ini berbeda dengan yang dulu alasan konstitusionalnya berdasarkan pasal 60 ayat 2, kalau permohonan nanti itu ditolak, maka ini akan diperiksa perbedaannya dari yang dulu dan seterusnya, banyak hal. Oleh karena menyangkut banyak teknis yang berbeda, maka saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu setelah saya rapat. Silakan. Saya sungguh-sungguh memohon agar majelis ini bersikap bijaksana, fair dan adil, serta menjauhkan sikap a priori dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan kepada mahkamah. Sebelum mengajukan permohonan ini, saya selaku pemohon tentu telah melakukan satu penelitian dengan seksama terhadap permohonan-permohonan sebelumnya. Saya ingin membuktikan di hadapan majelis yang mulia bahwa permohonan saya ini tidak dibersihkan. Pasal-pasal yang diuji berbeda, batu uji dalam konstitusi UUD 45 juga berbeda, walaupun petitum sebagian ada yang sama, tapi sebagian berbeda. Kalau sekiranya majelis berkehendaki, saya akan membuktikannya dalam sidang ini. Baik, itulah yang saya maksud dengan sikap sebenarnya. Oleh karena itu, kami bertiga memandang sikap yang perlu dikonfirmasi sudah cukup, informasi sudah cukup, maka berikutnya adalah
majelis akan menyilahkan saudara untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Disilakan. Terima kasih yang mulia. Saya selaku pemohon telah mengkonfirmasi sikap-sikap saya. Dalam pada itu saya juga berhak memohon kepada majelis untuk juga mengkonfirmasi sikap-sikapnya. Oke. Silakan. Silakan. Sekarang waktunya saudara menyampaikan pokok-pokok permohonan. Apakah majelis juga akan mengkonfirmasi sikapnya akan objektif, tidak a priori terhadap permohonan saya? Sikap-sikap itu perlu didengar oleh seluruh rakyat Indonesia. Baik, dengan tidak perlu mengkonfirmasi sebenarnya bahwa mahkamah akan secara umum sudah menjelaskan, termasuk bagian dari pemeriksaan perkara ini akan bersifat objektif, fair, dan terbuka untuk siapa saja. Silakan. Baik. Jadi secara pemohon ya, yang Anda hadapi adalah ada pendahuluan pemeriksaan pendahuluan yang masih berhadapan dengan 3 anggota majelis hakim. Kira sudah paham kalau 3 ini adalah berkaitan dengan perbaikan permohonan. Sedangkan nanti keputusan itu diambil dalam satu sidang, yaitu rapat perusahaan hakim yang terdiri dari 1 hakim, kebetulan ketuanya belum ada gantinya, ya. Jadi 8 hakim yang akan memeriksa itu. Itu pertanyaan tadi adalah kalau ditujukan pada hakim ini tentunya juga berlaku pada 8 semua. Sekarang itu konfirmasi. Ya. Sebelum dilanjutkan, saya ingin bertanya, majelis hakim, apakah diizinkan? Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi itu bersidang dengan 9 hakim. Kalau tidak 9 dengan 7 hakim. Nyatanya sekarang ada 8 hakim. Kalau sekiranya nanti Mahkamah bersidang dengan 8 hakim, dapatkah Mahkamah mempertanggungjawabkan itu, baik kepada konstitusi maupun kepada undang-undang? Maksud Anda, apakah karena 8 atau tidak mungkin kalau diambil mungkin terjadi 4-4, apa itu yang tidak maksud? Itu bukan maksud saya, ya. Itu maksud undang-undang. Ya. Jadi ada memang persyaratan bahwa paling sedikit 7 hakim, ya kan? Paling sedikit 7 hakim. Sekarang persoalan yang menyangkut 8 hakim. Bagaimana dengan 8 hakim? Maka nanti akan kita ambil satu kebijakan. Kemungkinan yang bisa kita bayangkan adalah bagaimana nanti posisi ketua. Soalnya biasanya ketua dalam 9 hakim itu adalah yang nanti mengambil keputusan terakhir setelah yang lain mengambil sikap. Sekira gitu ya. Bolehkah saya bertanya, kalau ada 8 hakim, 1 hakim harus mundur, bagaimana caranya mahkamah memutuskan 1 hakim yang harus mundur itu? 1 hakim yang harus mundur, tidak ada yang harus mundur. Cuma ketua di tengah terakhir pendapatnya. Tidak ada yang mundur. Jadi karena ketua yang terakhir, maka 7 akan mengambil keputusan dulu. Seperti itu, ya. Baiklah. Majelis Pandai dan Mulia, saya Yusri Samahendra hadir dalam sidang ini selaku pemohon dalam perkara ini dan tidak menggunakan kuasa hukum. Saya maju sebagai pemohon prinsipal sendirian di Mahkamah Konstitusi ini. Pemohon memohon sudilah agar Mahkamah Konstitusi menguji norma undang-undang terhadap norma Undang-Undang Dasar, yakni norma pasal 3 ayat 5, pasal 9, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden terhadap norma konstitusi di dalam pasal 4 ayat 1, pasal 6A ayat 2, pasal 7C, pasal 22E ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Sebelum melangkah menguraikan lebih jauh permohonan ini, maka pemohon lebih dulu akan menjelaskan dengan argumentatif bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. Pemohon merujuk kepada ketentuan pasal 24C ayat 1 Budir 45, pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, juga merujuk kepada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang semuanya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dengan kesemua rujukan itu, maka pemohon hakul yakin bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili, memeriksa, dan memutus permohonan ini yang putusannya berada pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final. Kedua, pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing mengajukan permohonan ini. Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatakan bahwa pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yang dalam huruf A menyebutkan perorangan warga negara Indonesia. Selanjutnya, penjelasan atas pasal 51 tersebut mengatakan yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jurisprudensi tetap MK telah merumuskan apakah yang dimaksud dengan hak konstitusional dan kerugian konstitusional, yang tidak perlu saya uraikan lagi pada kesempatan ini. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia. Pemohon telah dicalonkan oleh sebuah partai politik dan diputuskan untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang akan datang. Dalam memutuskan pencalonan tersebut, partai telah mempertimbangkan dengan sesama norma pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden. Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi semua persyaratan yang dirumuskan oleh konstitusi tersebut, yang dengan sendirinya sebagaimana juga warga negara yang lain, maka pemohon mempunyai hak konstitusional untuk dicalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, ketika pemohon ingin melaksanakan keputusan partai politik tersebut untuk mencalonkan atau dicalonkan oleh partai tersebut sebagai calon presiden, maka baik pemohon maupun partai tersebut tentu harus mengikuti prosedur pencalonan sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Bagi pemohon, rumusan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar ini sangat jelas, yakni pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum. Partai Bulan Bintang adalah partai peserta pemilihan umum 2014 dengan nomor urut 14 sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dengan demikian, sekarang ini Partai Bulan Bintang adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana disebutkan dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya, partai politik peserta pemilihan umum
yang disebutkan dalam pasal 6A UUD 45 tersebut haruslah melakukan pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana disebutkan dalam frasa pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar. Pemilu yang manakah yang dimaksud dalam 6A ayat 2 itu? Jawabannya ada di dalam bab 7B Undang-Undang Dasar yang judulnya dengan huruf besar pemilihan umum yang membawahi satu pasal, kini pasal 22I. Pasal ini menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 5 tahun sekali. Pasal 22I ayat 2 mengatakan pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di antara pemilu itu, pemilu manakah yang pesertanya adalah partai politik? Jawabannya ada pasal 22E ayat 3 yang mengatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Dengan demikian jelas bahwa pengusulan calon presiden dan wakil presiden harus dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu DPR dan DPRD yang diikuti oleh partai politik sebagai pesertanya. Tidak mungkin pencalonan itu sebelum pemilihan umum presiden yang pesertanya adalah perorangan calon presiden dan wakil presiden, juga tidak mungkin dilakukan sebelum pemilihan anggota DPD yang calonnya adalah perorangan calon anggota DPD. Bahwa hak konstitusional pemohon itu yang dijamin oleh konstitusi ini terhalang, terhambat, dan dikebili oleh ketentuan-ketentuan di dalam pasal 3 ayat 5, pasal 9, pasal 14 ayat 2 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi sedikitnya 20% dan seterusnya sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Masa pendaftaran sebagai dimaksud dalam pasal 13 paling lama 7 hari sejak penetapan secara nasional hasil pemilu anggota DPR dan pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan paling lama 3 bulan setelah hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Intinya yang mulia, kesemua pasal undang-undang ini mengatur bahwa pencalonan, pemilihan, dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden harus dilakukan sesudah terlaksananya pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang seluruhnya merugikan hak-hak konstitusional pemohon dan prosedur untuk melaksanakan hak-hak konstitusional tersebut. Berdasarkan argumentasi ini, maka saya hakul yakin saya sebagai pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Ketiga, argumen konstitusional pasal-pasal Undang-Undang Nomor 42 yang dimohonkan untuk diuji adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Seluruhnya ada 18 poin argumen konstitusional yang dikemukakan oleh pemohon untuk membuktikan bahwa norma Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden adalah bertentangan dengan norma konstitusi. Saya tidak akan bacakan karena itu lebih baik nanti dibahas dalam persidangan pleno. Kesimpulan saya buatkan di sini secara sistematik dan terakhir adalah petitum dari permohonan ini. Berdasarkan uraian-uraian yang seluruhnya saya kemukakan dalam 13 halaman permohonan ini, maka izinkanlah pemohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk lebih dulu menyatakan bahwa pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini dan memutuskan hal-hal sebagai berikut. 1.
menyatakan norma pasal 3 ayat 5, pasal 9, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Lembaga Negara 2008 Nomor 176, tambahan Lembaga Negara Nomor 494, bertentangan dengan pasal ayat 4 ayat 1, pasal 6A ayat 2, pasal 7C, pasal 22E ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Menyatakan norma pasal 3 ayat 5, pasal 9, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Ketiga, menyatakan bahwa maksud pasal 4 ayat 1 dan pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem presidensial. Apabila dikaitkan dengan sistem itu, maka maksud frasa di dalam norma pasal 22E ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, yakni pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah pemilihan umum itu dilakukan serentak dalam waktu yang bersamaan. 4. Menyatakan bahwa maksud pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bahwa setiap partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum adalah berhak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum yang diikuti oleh partai politik, yakni pemilihan umum DPR dan DPRD. Jadi yang mulia, inti petitum saya adalah, pertama, premis yang saya kemukakan adalah seluruh norma undang-undang di dalam ayat-ayat tertentu di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 adalah bertentangan dengan konstitusi. Namun, saya tidak ingin terjadi kevakuman hukum akibat permohonan saya. Saya juga tidak ingin agar akibat putusan MK sekiranya dikabulkan harus menunggu DPR dan Presiden mengubah Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008. Yang saya mohonkan adalah Mahkamah Konstitusi menggunakan kewenangannya sebagaimana selama ini di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah sendirilah yang mengatakan bahwa Mahkamah adalah the sole interpreter of the Constitution. Mahkamah adalah penafsir tunggal konstitusi. Sekarang saya memohon kepada Mahkamah supaya Mahkamah memberikan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan di dalam pasal 4 ayat 1, pasal 7C, pasal 6A ayat 2, dan pasal 22E. Apakah arti dan makna dari pasal-pasal itu? Kalau Mahkamah menafsirkan pasal-pasal itu dengan benar, maka tidak diperlukan norma undang-undang untuk melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden bersamaan dengan pemilihan badan anggota legislatif. Demikian permohonan saya, mulia. Terima kasih atas uraian secara lisan dari permohonan saudara. Yang selanjutnya perlu juga diinformasikan kepada pemohon bahwa sidang ini diselenggarakan berdasarkan pasal 39 tentang pemeriksaan pendahuluan dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, isinya adalah kewajiban hakim memberikan nasihat kepada saudara, dan sebagai nasihat itu saudara berhak untuk mempertimbangkan dalam rangka memperbaiki atau tidak menggunakan sebagai pertimbangan untuk memperbaiki. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan kewajiban kami, saya menyilahkan Yang Mulia Prof. Maria untuk menyampaikan nasihatnya. Terima kasih, Ketua.
mohon maaf, tadi dikatakan harus menasihati. Tidak pantas kalau seorang murid menasihati gurunya seperti menggarami air laut ya Pak. Tapi tidak menasihati, tapi ada hal-hal yang mungkin kurang tepat di dalam menuliskan permohonan ini. Saya menanyakan dulu apakah permohonan ini tetap yang lama belum diperbaiki? Yang saya terima Memang belum diperbaiki. belum diterima. Ya, di sini dalam perihal permohonan ini dituliskan permohonan pengujian norma pasal 3 ayat 4. Kalau 3 ayat 4 itu bunyinya hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden ditetapkan dengan keputusan KPU. Tapi tadi disebutkan pasal 3 ayat 5. Juga di dalam halaman 2 di sini dikatakan kembali pengujian norma undang-undang dalam pasal 3 ayat 4 dan seterusnya sampai ke belakang. Kemudian di alinea 2 ini hanya dituliskan pasal 3 saja, 3 keseluruhannya, karena pasal 3 ini ada beberapa ayat, ada 7 ayat, tapi tadi dikatakan pasal 3 ayat 5 saja, mohon itu nanti diperbaiki kembali. Kemudian juga di baris ketiga, alinea kedua dari bawah itu dituliskan pasal 4 ayat 1, kemudian 6A ayat 2, mungkin ini kurang kata pasal, ya, jadi pasal 6A ayat 2. Ya. Kemudian untuk kewenangan mahkamah di halaman 2 itu nomor 1 dan nomor 2. Undang-undang Mahkamah Konstitusi itu sekarang sudah diubah kembali dengan Perpu 1 yang lalu dan yang sekarang sudah mulai menjadi undang-undang. Ya. Satu lagi yang saya yang pasal 3 ayat 5 itu langsung juga sampai ke petitum. Petitumnya tetap di sini yang dimohonkan pasal 3 ayat 4. Ya. Kemudian di halaman 4 baris angka 6 di sini dikatakan bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan angka 14. Nah, ini saya melihat dari halaman 1 sampai halaman 4 itu belum ada sampai angka 14. Mungkin ini yang tadi dikatakan selanjutnya tadi. Saya rasa dari saya hanya itu saja perbaikan dalam penyebutan pasal-pasal tadi. Ada yang menyebutkan pasal 3 ayat 4 dan sekaligus ayat 5 di halaman 5 ayat 1. Tapi selanjutnya pasal 3 ayat 4 ini mohon untuk diperbaiki kembali. Saya rasa itu Pak. Yang Mulia Hakim Dr. Haryana. Baik, Tuan. Saya klarifikasi aja pernyataan saudara pemohon. Setelah membacakan petitum tadi kan ada tambahan. Itu udah masuk belum di permohonan? Tidak ada. Tambahan. Harapan-harapan tadi. Oh, di dalam argumen sudah dikemukakan, dan juga di dalam kesimpulan. Dalam kesimpulan ya. Cuman ketika lisan saya balik mengumumkan. Ini nomor 6 sebelum petitum. Halamannya 12. Baik, kesimpulan yang mulia. Ya, halaman. Kesimpulan angka 6, halaman 12. Ya. Baik. Penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi atas norma pasal seterusnya lalu dikaitkan dengan sistem dan presidensial diatur dalam norma sekian, diharapkan memiliki tafsir otoritatif dari para hakim yang merupakan apa tidak otomatis bahwa tafsir nanti mesti otoritatif. Kenapa diharapkan? Kan itu memang sifat pengadilan seperti itu, apalagi dengan putusan yang final. Kemudian berikutnya adalah yang merupakan negarawan yang melanggar konstitusi bukan tafsir para legislator DPR dan presiden yang berkaitan bias dan menafsirkan konstitusi dalam mengganggu karena berbagai kepentingan politik dan latar belakangnya. Ini masalahnya kan kemungkinan kalau menurut
rumusan ini, Anda bisa menyimpulkan kemungkinannya akan ada tafsir yang bias dan karena kepentingan politik. Apa memang demikian? Baik, kami jawab. Ya. Yang pertama, pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Profesor Maria Farida. Izinkanlah kami menjawab bahwa perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan penulisan pasal dan ayat sudah kami perbaiki. Ketika tadi kami bacakan, sebenarnya kami sudah membacakan perbaikannya. Dan karena itu kami akan meneliti ulang sekiranya masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam pengetikan, dalam penulisan dari seluruh inti dari permohonan ini. Demikian juga kami tidak menyebutkan bahwa telah terjadi perubahan kedua terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi melalui Perpu yang kemudian telah disahkan oleh DPR dan telah menjadi undang-undang. Oleh karena ketika permohonan ini kami masukkan ke Mahkamah Konstitusi, Perpu itu belum diterima oleh DPR dan disahkan menjadi undang-undang. Sehingga pada perbaikan selanjutnya hal-hal seperti itu akan kami sempurnakan sehingga permohonan ini tidak lagi mengandung kesalahan ketik maupun kesalahan pencantuman undang-undang sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan. Yang kedua, menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Haryono, saya memang mengatakan di sini mengharapkan tafsir dari Mahkamah Konstitusi nanti akan melahirkan satu tafsir yang otoritatif. Ini hanya gaya bahasa. Semua kita tahu bahwa tafsir MK adalah tafsir otoritatif. Tapi dalam bahasa kita biasa bicara begitu. Kita mengatakan, apakah omongan anak kecil Anda dengarkan? Setiap anak adalah kecil yang mulia. Tidak ada anak besar. Tapi anak kecil disebutkan untuk men-stressing bahwa dia adalah seorang anak. Ketika saya mengatakan, saya mengharapkan keputusan ini akan menjadi tafsir yang otoritatif dari Mahkamah Konstitusi. Padahal saya menekankan stressing bahwa tafsir ini benar-benar otoritatif. Itu penjelasan saya mengapa saya mengatakan istilah ada tafsir yang otoritatif. Yang saya katakan bahwa ini tafsir yang otoritatif dari para hakim yang merupakan negarawan yang memahami konstitusi. Negarawan yang memahami konstitusi bukanlah kalimat kami selaku pemohon. Itu disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar. Bahwa hakim Mahkamah Konstitusi itu adalah negarawan yang bukan sekedar negarawan, tapi adalah negarawan yang memahami konstitusi. Saya yang mulia tidak merasa saya seorang negarawan, walaupun mungkin secara akademik saya memahami konstitusi. Karena itu saya tidak berani menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, saya ingin tegaskan bahwa tafsir legislator, baik DPR maupun Presiden, terkadang bisa bias dalam menafsirkan norma konstitusi di dalam undang-undang karena mereka punya kepentingan politik. Tahun 2004, Undang-Undang Pemilihan Presiden itu menekankan hanya 10% yang dijadikan sebagai presidential threshold untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sekiranya tahun 2004 itu 20%, maka tidak ada dalam sejarah Indonesia presiden yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak ada. Pada waktu itu fakta menunjukkan Demokrat mendapat 7,4%, PBB mendapat 3,1%. Dua partai ini bergabung mencalonkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden dan Yusuf Kala yang pada waktu itu sedang diskors oleh Golkar untuk menjadi calon presiden wakil presiden. Tapi ketika mereka sudah berkuasa, mereka lupa. Mereka yang naikkan threshold itu menjadi 20%. Itu terjadi pada waktu
Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala jadi presiden wakil presiden. Ada kepentingan apa mereka menaikkan 10% menjadi 20%? Saya kira itu debat politik, bukan debat yuridis di Mahkamah Konstitusi ini yang mulia. Jadi klarifikasi saja, karena disusun diharapkan akan menghasilkan tafsir yang otoritatif. Kalau tafsir otoritatifnya pasti, ya. Maka mungkin saja ada tafsir otoritatif, tapi bukan hasil dari negarawan yang memahami konstitusi. Jadi ada dua alternatif nih kan, karena diharapkan kan, diharapkan kan tidak selalu terpenuhi. Jadi oke lah kalau itu alasan Anda, saya bisa pahami. Cuma ini juga menimbulkan satu tafsir lain yang tidak selalu apa Anda katakan. Tapi oke, Anda itu mengatakan sebagai suatu katakan saja penghalusan dalam sebuah permohonan. Begini yang mulia, kalau kita belajar agama, kita mengatakan ini hadis yang otoritatif untuk menafsirkan Quran. Tidak ada orang bermaksud bahwa mengatakan Nabi Muhammad itu seorang pendusta. Kalau dia mengatakan hadis adalah tafsir yang otoritatif terhadap wahyu di dalam Al-Quran. Demikian. Oke, saya yang terakhir dan tidak perlu diklarifikasi nanti, cukup kalau memang jadi pertimbangan ya nanti ditulis dalam perbaikannya, kalau tidak ya karena itu hak saudara. Yang pertama tentang petitum, dan satu-satunya yang saya temukan, satu lagi sebenarnya konsistensi dari setiap penyebutan materi yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya itu perlu ditata ulang. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Maria. Lalu yang kedua soal petitum bersyarat, itu bersyaratnya itu mesti disebutkan secara tegas begitu di dalam permohonan. Misalnya ada pernah berkembang di dalam Mahkamah Konstitusi itu bersyarat yang didasarkan pada keadaan konstitusionalitasnya dan bersyarat yang didasarkan pada inkonstitusionalitasnya. Pertama, kalau tidak, yang terakhir yang selalu digunakan adalah pada inkonstitusionalitasnya. Jadi dengan rumusan misalnya pasal yang saudara mau itu inkonstitusional misalnya, sepanjang tidak dibaca, sepanjang tidak dimaknai, bla bla bla. Ini supaya lebih ditegaskan mengenai apa yang sebenarnya diminta. Itu yang saya temukan dalam pembacaan saya. Kemudian sekarang soal teknis, saudara belum menyebutkan daftar bukti meskipun sudah melampirkan bukti-buktinya yang sudah saya cek 1 sampai dengan 5. Tapi bukti nanti pada saatnya manakala diperlukan menurut pertimbangan saudara, saudara harus mengajukan ahli. Oleh karena itu nanti juga perlu disampaikan juga dalam perbaikan itu daftar buktinya. Kalau perlu ada tambahan misalnya 1 sampai dengan berapanya yang bukti dokumen, kemudian yang bukti ahli siapa 1 sampai dengan berapa disertai daftar CV-nya. Saya kira itu saja. Ini soal teknis dan untuk perbaikan ini karena ini hak, maka saya harus menyampaikan dalam waktu 14 hari saudara diberikan hak untuk memperbaiki. Namun sekali lagi itu paling panjang, lebih pendek dari 14 hari lebih baik. Oleh karena itu dalam rentang waktu 14 hari itulah Mahkamah memberikan kesempatan kepada saudara menyampaikan
untuk menyampaikan perbaikan kalau dipandang ada dan sepertinya tadi akan ada. Saya kira sudah cukup dipahami, saudara pemohon. Saya mohon petunjuk yang mulia. Silakan. Biasanya statement inkonstitusionalitas Ya, dan memohon mahkamah menafsir. untuk menafsirkan atau memanai Ya, itu terjadi apabila satu pasal itu multitafsir. ya, Yang saya uji ini tidak multitafsir. Terang-terangan dia bertentangan dengan norma konstitusi. ya. Karena itu saya tidak mengajukan statement inkonstitusionalitas. Yang saya mohon adalah mahkamah menafsirkan. Sekiranya mahkamah tidak menafsirkan, akan terjadi kevakuman hukum. Mohon saya diberi petunjuk bagaimana saya merumuskan petitum ini yang mulia. Oke, karena ini sebuah permohonan yang nanti akan menjadi perdebatan hakim di dalam rapat permusyawaratannya, maka mohonkan saja apa yang saudara sudah pertimbangkan tepat untuk itu, karena ini bukan alternatif, katakan saja. Dan hakim tidak boleh terlalu jauh memasuki kebebasan mohon juga. Oleh karena itu silakan, saya membaca ada beberapa perkembangan, lalu perkembangan sudah saya sampaikan, silahkan dipakai tidak dipakai. Kalau memang itu dipandang tidak tepat berkaitan dengan maksud saudara mengajukan permohonan ini, saudara masih punya ruang untuk menggunakan berdasarkan apa yang jadi maksud saudara. Demikian saudara. Dan oleh karena sudah dipandang cukup, maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia